Bisa terus no. Dari kau temu kono kabeh dari kata biru itu bisa temu kono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif soal sing rusak. Iku jazina malas ingsun tu ing kaum sabak bimas bab perkara kafaru kang lakoni kafir sapa kaum sabak. Ebiku frame tegese sebab kekafirane kaum sabak. Nganti tak rubah penghasilane, tak rubah fasilitasnya itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wal jazilan ora males ingsun ilal kafura kecuali wong sing bermental banget kafir. Bilia iklan ya wahal yujazi ilal kafur wa nunilan nun. Wahal yujazi ilal kafur. Nah yujazi berarti baleno. Maka kasrizak semertane kasrizak wa nasbil kafur. Ema yunakis. Tegese ora memurakasai sapa apa. Mesti ora neliti nganti detail napa? Ora neliti nganti napa? Detail. Sapa ilal kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara zahir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini loh, rumah tenan, dia jadi sekuler, keluar itu tuhnya akhirat itu dong sekuler liberal. Nah contoh kelakuan rapati bener lah. Penting mau jadi liberal sekuler. Misalnya begini, Yunakis itu. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati ya ketika ngelawan penjajah, mati kan? Mati. Tapi ini mati ini disebut patriotik, misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir yang mati disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripewu marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Sehingga ketika mati Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan. Sehingga nanti ketika matinya sama, sumatu asuna ala niat. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya sebetulnya saya itu tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis-hadis banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya siapa? Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis cuma kira-kira ramani moco mergo disalahno atau kita kok bukti ini, ya repot. Tapi saya kira sekadung ngono kita ngomong saja sekadung ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jahil dia terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah, kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah, kenapa begitu? Ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha amro'atin yang kifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pengen, "Pak kene dunya opo?" Ya ben mulang Gusti kersane tiyang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, sane tiyang sujud ing jenengan. Kowe kek kawulaku sing apik. Terus dia ditakoki, "Mus kene dunya opo?" Ya ngaji Gusti kersane ngertos ternyata. Saya sakit jadi mutin dan yang mati niku boten kados tikus terus sesuai syariatnya jenengan. Berarti status dia penuju Allah dan tapi ketika gue urip mau kepengen makan, aku mau mati naruh makan, aku mau mati naruh pendiuman di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya ini mobilnya nyafaati gue juga. Omah, yus kono jadi syafaat uang sing kepingin. Nah itu yang paling bahaya dalam. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rumah tenan awas kena. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun
Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80 60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70 kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya hanya 70 tahun. Selama. Itu kebenaran selawase. Ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat taat terus ditanya sama Allah, "Cung kowe ning swargaku?" Ya Allah matur nuwun, lakal hamdulillah. Tapi 70 tahun kata Allah. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu selamanya lawas. Lah kowe yakin swarga itu mau sesuai amalem, ngamalem ning donya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nak swarga mergo amalem. Fair. Nangis deh. Nah malam itu 70 tahun ya wis wargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadlku. Nak fadlku rahmatku ganten. Amalem entek. Tak salah 70 tahun kelar. Nangis. Gemur Gusti krana fadle jenengan. Gak wis liwat neraka. Nah. Kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungannya wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Itu masyhur dengan wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun enggak kesampaian ingin selalu taat. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawase. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawase amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur pengira. Karena niate maksiat itu terus, lala dene mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan yang akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka. Nah makanya ini terus jawab kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena khosfu atau kena gempa atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati syahid atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan itu jenis munafosah. Allah tetap tahu detail. Jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rumah tenan. Ono wong gedeng mbek kowe. Terus jarak 3 meter roh kowe terus ngidu. Jus-jus. Kowe mantel to. Enggak, kowe wong waras bae ono waras, mantel enggak? Mantel. Padahal enggak masalah kan gak kena idune wong jaraknya 7 meter. Enggak kena kan? Tapi mantel enggak? Karena itu ekspresi kebencian. Sebab itu ketika Allah sahabat pamit ape mateni kodok itu Nabi gak tahu. Ojo dong, kodok itu coba aja. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah sengaja mateni cecek, tapi juga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu diantara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek. Tapi itu terus akoni dulu, dia itu aman buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ya, cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus diubuk banyu, disemprot oleh geni yang sudah gak kebayang. Orang ada gunanya. Tapi pangeran regani iku, piye-piye perilakunya kodok itu nyeneng no. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan tuh ya mungkin kasih. Lah cecek teko melok nyebur. Jadi kurang ajar. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur. Mantel ora. Padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marahi mati. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngububi keceluk pembenci. Paham ya? Sing kodok keceluk pecinta.
Itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Niate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngubukine cecek disebut benci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kue ngaji ini tetap dihitung senang Allah dan Rasul. Serap penting kue toat atau orang, sekarang orang lah semua. Aman barangnya. Sekarang maksudnya ya toat pas-pasan, matu-matan. Nah, umat Islam sing kumat kan harus didurus. Nah, toat ya umat Islam. Nah, pas rata atau Islam sing lagi kumat. Kumat sarape, kumat strese, kumat macam-macam. Makanya ngaji itu penting. Kan, jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu enggak. Status sesuatu itu dihitung kayak pengira. Tadi statusnya apa tadi kodok kata sing nggawa banyu ape mateni geni sing diobongno Namrud ing Ibrahim status pecinta apa pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecek melok mububi dianggap pembenci. Nah kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan atau mungkin urun semen sasak, tetap statusnya pecinta. Tapi saat kemudian, sholat terus orang mari juga, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status. Jadi disebut famangka dan hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, ya tentu maksudnya meninggalkan itu pertama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka yang Allah dan jadi dia pecinta Allah dan eleng-eleng waktu mawon ilahi anta ta'lamu wa illam tadunit ta'atu minni fi ala jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, kau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya. Meskipun orang kesam, ya. Kayak wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran sing regani ini apa? Senajan to akhirnya pegatan tukaran. Salat wis sujud wis pengiran seneng senajan to sujute boleh ngopo wis lumayan wis pokoke. Ya kayak tadi kodok malu ndak ono gunane semprotane. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mungkin pecinta. Dan ketika apa tadi cecek ngububi itu kan ya ora ono gunane wis kadung api gede. Tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting kalau ada. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing saleh ya kena. Nyatane masjid ya sering kena tsunami, bro. Wah itu kan ya repot kalau berpikir gitu. Itu namanya ora tau ngaji, tidak bisa meskipun sawangane podo itu beda status, ya tetap beda. Ya ono cah yatim utawa melarat jalur duit gue kok kayak saya, statusnya tetap pemberi. Ketika gue nyentak statusnya pembentak. Tidak masalah cukup meskipun duit saya ya tidak cukup untuk solusi kebutuhan anak. Ya. Nanti kan kamu setidaknya tidak masuk ayat aro'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikan ladzi yajrul pembentangan. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000 setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang 1.000 nggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Yatim. Tapi kan terhindar dari status pembentaan apa? Ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwe api. Gara-gara melok-melok ini statusnya pembenci. Lah sing kodok meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecinta. Kemudian dari Nabi soban zaman akhir itu agak adab terus wong sing soleh-soleh lain kadang kan. Sahabat tanya, kenapa kok nggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Kok apa piyambak sing roh detail sumatu asur ala niyati. Kemudian mereka akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat itu komitmen dalam hidup. Berapa terus nawa itu wudu agot termasuknya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe ku ape ning urip ku aram itu. Karena kalau pertama nikah, hari pertama kalau nikah tak ada. Jadi untuk aku juga geman niat kepengen makan. Berarti pengiranan itu makan bersejahtera. Pokoknya udah tuh niat tentang hukumnya pengeran, semalam harus sujud nih begini pengeran. Soal kepengen makan di segala nih murid tuh makan. Ini kayak uang kafir juga pengen makan, uang Cina pengen makan, uang PKI juga pengen.
Terus gue di cita-cita makan beda ada apa PKI. Guna ngaji jalanan ngalor itu. Makanya Imam Ghazali nanya, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kufar wal fujjar itu gak ono kerene. Wong kafir pengen makan ta. Wong ana kiai kok mending. Urip ora di dhuwit sumpah. Lonten ora di dhuwit sumpah. Coklat tuh ora di dhuwit yo. Sumpah. Lah kiai kok susah perkara dhuwit. Lah men istirahat musyarakah. Pemenang apa pidato? Dhuwit ku penting. Coklat nanti nyoba negara nak dhuwit iku. Lonten nanti menjajakan diri negara nak dhuwit iku. Ngarang ngono kok bangga. Kenapa panjang wong saleh tenan, sujud itu penting. Sujud yang pengiran itu penting. Tahajud itu penting, hati apik itu penting. Oh iku ora iso ngomong wong kafir. Paham? Ngomong sujud wae kan ora tahajud, ora iso tahajud. Sujud wae, sujud kan salat zuhur ya sujud. Magrib kok. Mbak nang sofa ngomong tahajud itu penting, mergo ini kuat tahajud. Nah ini kan ketara sing tau tahajud. Sujud ya tentu rasa apa? Tahajud keduren. Kalau dia jarang tahajud mereka. Tapi aman joni rukulo. Bisa. Kalau rata tahajud sama tahajud bukan jarannya apa nanti. Nah sing mana itu kok tahajud aku tetap kok saham. Tetap kok royalti, no?